Ini kita gas habis-habisan, kita gaspol istilahnya. Saat ini pelakunya sudah ditangkap. Banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Yang memang aparat kepolisian melakukan tindakan represif di sana. Sudah ada 3 berita yang paling banyak disorot oleh netizen-netizen Kompas TV. Kira-kira apa aja? Nonton sampai habis. Check this out. Nah, sahabat Kompas TV, untuk berita yang pertama ini datang dari kantor staf Presiden. Muldoko buka suara soal usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo oleh petisi 100. Sebelumnya, isu pemakzulan Presiden Joko Widodo ini datangnya dari sejumlah tokoh yang menamakan diri mereka petisi 100. Mereka mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu pada Selasa 9 Januari 2024 lalu. Dan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas habis-habisan, kita gaspol istilahnya ya, untuk menuntaskan berbagai program-program pemerintah. Berikutnya, pemerintah juga sangat concern mengikuti jalannya pemilihan umum yang baik di Indonesia ini. Nah, sahabat Kompas TV, netizen pun ikut berkomentar soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo ini. Yang pertama datangnya dari HeyHai7720. Saran saya pilihan boleh beda, tapi kerukunan, kebersamaan, cara bicara dan etik tetap kita kedepankan. Siapapun yang menang nanti di Pilpres itu adalah pemimpin kita. Salam NKRI, harga mati. Nah, berikutnya Agung Baskara 378. Di sini beliau menyampaikan salut, tetap fokus pada tujuan dan tetap menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang terakhir, Lita Karim 7315. Di sini Lita berbicara, bravo Pak Muldoko, memberi peringatan pada manusia-manusia yang mentah pengertiannya tentang demokrasi, makanya gampang dihasut dan terima fitnah. Kira-kira menurut sahabat Kompas TV bagaimana? Berita yang juga ikut disorot adalah tentang pelaku pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang telah dinyatakan ditangkap. Nah, hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugraha pada saat jumpa pers di Jakarta pada Sabtu 13 Januari 2024. Di sini, Irjen Pol Sandi Nugraha menyatakan bahwa pelaku yang mencuitkan pengancaman ini di media sosial telah ditangkap. Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil, dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK, umur 23 tahun, di daerah Pasuruan, Jawa Timur, atau tepatnya TKP-nya di Jember. Namun demikian, hal ini masih pendalaman dan informasi terkini dari tim yang menangani. Yang bersangkutan telah menyatakan bahwa benar dia yang membuat cuitan itu. Menyambung update berita ini, sahabat Kompas TV, yang dimana ramai ditonton, bahkan ditonton hampir 700.000 kali oleh netizen-netizen di Kompas TV. Nah, ada beberapa komentar yang akan saya bacakan dari Arif R. Hakim 7534. Di sini menyatakan, terima kasih Polri yang telah bertindak sigap dan tegas. Semoga selalu terdepan dalam mengayomi masyarakat. Bravo Polri. Lalu berikutnya, Sahrul Nizam 2544 di sini menyatakan salut juga sama. Salut, kami bangga dengan Kepolisian Republik Indonesia yang dapat menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Congratulations Polri. Lalu berikutnya, Muni Fahilham 8840. Di sini jempol buat Pak Polisi yang menyampaikan pernyataan dengan sejuk dan damai. Begitu harusnya cara penyampaian dan saran serta ajakan yang membuat tentram masyarakatnya. Dan berita ketiga yang juga jadi sorotan netizen Kompas TV datangnya dari Saiful Jamil yang memberikan penjelasan seusai ditangkap oleh aparat Polres Jakarta Barat pada Jumat 5 Januari 2024 lalu. Nah, di sini Saiful Jamil menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka sang asisten terlibat narkoba. Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan dan juga tes urin Saiful Jamil terbukti negatif dari narkoba, sedangkan sang asisten terbukti positif narkoba. Ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba gitu. Dan alhamdulillah
Atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Netizen pun ikut berkomentar soal penangkapan dari Saipul Jamil ini. Kita baca, yang pertama Febrianto Setiawan 182 yang berkomentar terlepas dari Bang Ipul bersalah atau tidak, cara penangkapannya brutal sekali. Kalau memang mau kooperatif, harusnya diselipkan satu orang berseragam. Lalu berikutnya Adikawan 294. Ini harus jadi pelajaran bahwa kita harus berhati-hati dengan orang dekat. Bisa saja orang dekat ingin menjebak kita. Harus lebih hati-hati lagi. Lalu berikutnya Mahmudi 3088 berkomentar polisi yang nggak ngerti SOP-nya mengakibatkan salah sasaran dan berdampak merugikan orang lain. Nah, menurut sahabat Kompas TV sendiri bagaimana nih? Memang dari komentar-komentar netizen berkutat soal penangkapan dari Saipul Jamil. Nah, dari bukti tersebut, update-nya adalah 3 anggota polisi yang melakukan penangkapan Saipul Jamil itu juga telah dikenakan sanksi dibebas tugaskan dan akan segera disidang. Sahabat Kompas TV, itulah dia 3 berita yang telah kita rangkum dalam Netizen on Netizen pekan ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Netizen on Netizen pekan berikutnya.